Pertanyaan berikutnya, kalau politik adalah how to govern, bagaimana cara kita untuk bisa mengatur sesuatu, maka seperti apa harusnya aturan yang benar? Atau bagaimana cara harusnya mengatur manusia? Kalau teman-teman tahu, kalau kita bayangin ya, zaman dulu kalau misalnya ada orang-orang berkumpul misalnya ya di peradaban-peradaban kuno, maka ketika mereka berkumpul, mereka pasti pengen yang pertama kali adalah melakukan survival mode dulu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa sih manusia itu perlu berkumpul? Karena secara alamiah, secara dasar lebih mudah untuk bertahan hidup bersama-sama ketimbang bertahan hidup sendirian. Itu dulu. Jadi manusia itu kalau dia nggak ngumpul, dia pasti sudah mati. Jadi ini adalah semacam kayak survival instingnya manusia, dia berkumpul. Nah, konsekuensi daripada orang itu berkumpul, mereka pasti perlu koordinasi. Karena itulah mereka biasanya kalau misalnya dari dasarnya tadi ya mereka berkumpul, mereka berkoordinasi, siapa yang mengkoordinasi mereka pasti yang lebih kuat. Makanya namanya kan alpha, yang memimpin gitu maksudnya. Itu adalah yang koordinasi mereka. Yaitu terjadi juga pada binatang. Misalnya kalau binatang berkumpul, biasanya dipimpin, dikoordinasi oleh alfanya. Misalnya kayak serigala, itu alfanya biasanya ada di belakang biasanya. Atau kalau dia lagi berburu, alfanya ada di depan misalnya. Tapi yang jelas dia dikoordinasi. Begitu juga dengan manusia. Nah, dari situlah sistem kepemimpinan awal tuh muncul. Jadi sistem kepemimpinan awal sesederhana siapa yang punya kekuatan lebih besar yang bisa melindungi manusia daripada kepunahan. Karena pertama-tama kenapa manusia itu perlu berkumpul, kenapa manusia itu perlu untuk diatur karena mereka harus survive. Dari situlah nanti pemimpin tuh membagi, oke kamu coba untuk nanam ya, kamu coba untuk jagain ya orang-orang, kamu beranak aja ya. Karena misalnya kalau kamu misalnya bisa beranak banyak dan bagus, oke ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah ketika mereka sudah berkumpul bersama-sama, mereka sudah melewati fase yang namanya survival itu, maka mereka masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu adalah mereka mencoba untuk mengembangkan potensi. Atau mereka mencoba untuk flourish, mereka mencoba untuk berlimpah. Misal, kalau selama ini mereka cuma bertahan hidup aja, sekarang mau dong kita bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi kita mau makan yang pas, kita mau makan yang proper, maka ditugaskan oke ini untuk berburu, oke ini untuk nyari meramu misalnya, ini untuk nyari makanan, ini untuk ngurusin rumah. Nah, inilah mulai pembagian-pembagiannya. Walaupun belum sampai pada struktur perkotaan tadi, belum sampai pada politik yang lebih rumit. Nah, ini adalah fase yang kedua. Mereka coba untuk flourish, mereka coba untuk berlimpah, mereka coba untuk memenuhi potensinya sebagai manusia. Yang ketiga adalah ketika mereka sudah survive, yang pertama, yang kedua adalah mereka sudah flourish, maka tahapan ketiga adalah bagaimana mewariskan ini kepada generasi ke depan. Karena mereka tahu bahwasanya mereka hidup itu salah satunya adalah untuk punya pelanjut generasi, maka mereka mencoba memastikan bahwasanya bukan aku yang survive, bukan aku yang flourish, tapi mulai memikirkan tentang intergenerasi. Jadi antara terus kemudian generasi, bagaimana caranya generasi ke depan bisa survive juga, generasi ke depan bisa flourish juga, bisa berlimpah juga, maka ini adalah tahapan-tahapan dalam pengaturan tadi. Nah, seiring dengan semakin banyaknya orang-orang dan semakin kompleksnya interaksi di antara mereka, itulah muncul struktur yang namanya sivil tadi. Nah, dari sini muncul yang namanya polis misalnya ya. Dan kalau kita ambil contoh misalnya kayak di Yunani kuno, itu ada polis-polis yang memang berbeda-beda tergantung struktur masyarakatnya. Misalnya kita mengenal ada polis Athena. Polis Athena itu adalah polis yang kayak lebih beradab dalam tanda kutip, bukan beradab ya, yang memang yang namanya civil polis ya artinya beradaban gitu maksudnya. Jadi ciri peradaban Athena atau polis Athena itu adalah mereka lebih banyak kepada ilmu, lebih banyak kepada pencarian kebijaksanaan. Maka karena struktur masyarakat dan interaksi mereka dan karakteristik masyarakatnya seperti itu, muncullah ilmuwan-ilmuwan yang sangat banyak sekali di polis Athena. Mereka terus kemudian mengembangkan ilmu dan teknologi, mereka mengembangkan filsafat, mereka mengembangkan bagaimana cara menjawab manusia. Muncul banyak banget orang-orang di Athena yang hebat-hebat dalam bidang pemikiran. Beda dengan polis Sparta atau beda dengan peradaban atau civilization daripada Sparta. Kalau Sparta itu lebih dalam tanda kutip manly, lebih apa ya, lebih jantan, lebih ke arah perang, lebih ke arah militer. Itu adalah karakteristiknya. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film itu loh 300, nah itu adalah polis Sparta itu yang diceritain. This is Sparta, terus ditendang itu kan ya. Ini adalah contoh karakteristik daripada peradaban Sparta. Nah,
Ini karakteristik-karakteristik ini kemudian dipimpin oleh seseorang. Semakin rumit terus interaksinya, muncullah yang namanya politik yang lebih rumit juga. How to govern yang lebih rumit. Tapi teman-teman coba bisa bayangkan. Bagaimana terus kemudian ketika polis-polis ini semakin luas lagi, lalu terus orang-orang semakin banyak lagi, maka tentu saja diperlukan pengaturan yang lebih rumit lagi. Di sini kita ambil contoh misalnya adalah Romawi. Romawi begitu terus kemudian interaksi-interaksinya sudah sedemikian rumit, maka mereka mencoba untuk mengembangkan sistem governnya, mengembangkan sistem pemerintahnya. Misal, ini aku coba cerita, dulu kita kenal ada yang namanya Republik Romawi. Jadi Republik Romawi itu dulu dibentuk ada yang namanya konsul, ada yang namanya senat, ada yang namanya tribun, ada yang namanya assemblies, ada yang namanya majelis atau ya kalau sekarang kayak MPR lah kira-kira gitu ya. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Karena mereka mengalami satu permasalahan. Begitu masyarakat sudah mulai banyak, begitu terus kemudian interaksi sudah mulai lebih rumit, maka pemimpin yang tadinya dipilih cuma karena survival instinct yang lebih kuat dan kemudian lebih jago dalam perang dan segala macam yang dinilai bisa untuk ngelindungin mereka, lama-lama mereka sadar satu titik. Apa titik itu? Bahwasanya yang namanya raja ataupun orang yang paling berkuasa, satu orang yang paling berkuasa itu adalah sebuah ide buruk. Kenapa ide buruk? Karena kalau satu orang ini jahat, maka habis kita semua. Ini kayak naruh telur tapi dalam satu keranjang. Kalau kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Maka mereka bilang ada pepatah, jangan taruh telur di satu keranjang, gitu kan ya. Nah, maka mereka mencoba untuk dividing power. Mereka mencoba untuk membagi kekuasaan karena mereka tahu banget bahwasanya sistem kerajaan itu bagus kalau rajanya bagus. Tapi begitu rajanya kacau, begitu rajanya ngawur, maka sistem kerajaan itu jadi sistem yang paling buruk yang pernah ada. Kenapa? Karena raja bisa berbuat apapun. Makanya ini sangat-sangat berbahaya kata mereka. Maka mereka coba untuk, oke, kita ngerti sekarang power itu adalah corrupt. Mereka bilang kekuasaan, power, tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Ini adalah hukumnya, kata mereka. Kalau andaikan kekuasaan itu akan membuat orang cenderung untuk menjadi korup atau menjadi jahat gitu kan ya. Maka kalau ada orang punya kekuasaan tanpa tanding, absolute power, dia punya kekuasaan untuk bisa ngapain aja, maka dia pasti akan jadi jahat. Jadi ada satu pandangan mengatakan bahwasanya yang namanya power atau kekuasaan itu kayak tarikan untuk ke arah yang jahat. Nah, ini nggak boleh dibiarkan kalau misalnya diserahkan pada satu orang, itu sama aja kayak kita nyuruh dia jadi jahat. Itu kata orang-orang zaman dulu yang mereka sangat-sangat terus kemudian benar banget. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Itu kata mereka. Maka mereka mencoba untuk membagi-bagi tadi. Contoh seperti apa? Konsul itu senantiasa dua orang. Jadi dulu di zaman Republik Romawi ada dua konsul yang dipilih. Misalnya ada konsul A, ada konsul B. Dan A sama B itu bisa saling ngasih veto, bisa ngasih saling kayak apa ya, kalau misalnya satu setuju, satu nggak setuju, ya berarti nggak jadi. Maka dipilihlah dua konsul biasanya yang berlainan pendapat. Pokoknya satunya misalnya dari grup yang pemikirannya A, berarti yang ini harus A aksen, harus sesuatu yang berbeda banget. Maka diusahakan agar ini tidak jadi kayak apa ya, satu orang aja yang menguasai atau satu orang yang memutuskan. Tidak cukup hanya konsul aja, maka mereka didampingi misalnya oleh namanya ini, senat. Nah, senat ini adalah orang yang berpengaruh juga. Kalau sekarang ya mungkin kayak MPR tadi gitu kan ya, atau DPR. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat dan mereka memutuskan bahwasanya konsul ini berbuat sesuai atau tidak. Jadi gampangnya adalah mereka yang ngontrol daripada konsul. Makanya dari dulu itu ya kalau kita bicara tentang politik, kita bicara tentang masalah how to govern, itu pasti selalu berbicara tentang bagaimana kita memandang kekuasaan. Itu udah pasti tuh. Jadi politik itu kan how to govern, bagaimana cara ngurus. Nah, masalahnya adalah bukan pada yang diurus sebenarnya. Masalahnya seringkali pada yang ngurus, karena mereka harus dikasih power. Karena kalau orang nggak dikasih power, dia nggak bisa ngurus gitu maksudnya. Nah, cuman bagaimana caranya ngasih power ini kepada orang-orang yang ngurusin kita ini, kata mereka. Nah, maka mereka coba dengan cara seperti itu tadi, supaya setiap badan ada yang ngawasin.
Makanya berlaku satu pepatah, quis custodiet ipsus custodis. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Who watch the watchers. Jadi kalau andaikan konsul ini adalah orang yang dianggap pemimpin, tapi dia bukan raja, makanya dibagi dua kekuasaannya, supaya dia kekuasaannya walaupun sudah dibagi dua, nggak macam-macam, ada senat. Siapa yang ngawasin senat? Misalnya tribun. Siapa yang ngawasin tribun? Kayak gitu terus tuh nggak habis-habis. Watch the watchers. Itu problematika daripada politik di zaman dulu atau di zaman Romawi. Tapi teman-teman sekalian, ternyata apa yang terjadi? Begitu interaksi sudah semakin banyak, pertanyaannya setelah dibagi-bagi kayak gitu, apakah tidak terjadi korup? Jawabannya bisa banget. Karena bagaimanapun juga manusia serakah gitu kan ya. Dan ketika keserakahannya difasilitasi oleh sistem, maka keserakahan ini bisa benar-benar terlihat dan hasilnya parah. Misal contoh ya, di situ sudah dibatasin. Oke, misalnya orang-orang Romawi mengakui ada dua kelas. Ada satu namanya patricians, ada yang kedua namanya plebeians. Patricians ini kayak bangsawan. Plebeians ini adalah common people, orang-orang biasa kayak lu dan gua gitu kan ya. Nah, tapi ada lagi namanya patricians, ini adalah para bangsawan. Nah, patricians ini menggunakan bagaimanapun cara supaya ketika terpilih wakil atau senat, itu tetap yang menguasai adalah patricians. Meskipun plebeians jumlahnya lebih banyak. Artinya dari situ aja kita sudah ngerti ada sebuah aturan yang dimodifikasi atau kita katakan legal corruption. Jadi aturan itu kan harusnya kan untuk melindungi tidak terjadi korupsi atau kejahatan. Nah, bagaimana kalau andaikan yang buat aturan justru korup? Nah, itu maksudnya. Dan aturannya justru korup. Ibarat kalau kita main bola, maka gawangnya bisa dipindah. Itu maksudnya. Itu legal corruption. Jadi korupsi tapi legal. Karena sesuai dengan hukum. Karena yang buat hukum itulah yang jadi jahat. Dan itu terjadi. Nah, lama-lama problematika ini menimbulkan banyak sekali masalah-masalah juga di kalangan orang-orang Romawi. Misal, mereka ngelihat bahwa konsul tidak cepat tanggap, permasalahan-permasalahan tambah parah, dan seterusnya. Sehingga pada saat itu diambillah kekuasaan oleh Julius Caesar. Maka Julius Caesar mengganti sistem politik Romawi dari republik menjadi dictator. Jadi dia memproklamirkan saya adalah dictator of Rome. Nah, setelah terus kemudian diktator, muncullah kekaisaran Romawi. Sama, dikuasai oleh satu orang juga. Di sini ada satu pemikir dari Romawi juga kalau nggak salah. Nanti aku coba cek lagi ya. Kalau nggak salah namanya Plebeius. Dia buat semacam kayak cycle of government. Jadi dia bilang bahwa pemerintahan itu akan terus-menerus menjadi satu cycle, daur. Jadi kira-kira gitu. Contoh misalnya ya, kayak tadi ketika orang-orang Romawi merasakan awalnya adalah monarki, kerajaan. Ketika mereka lihat kerajaan, mereka bilang, oh ini nggak bagus kerajaan. Kenapa? Karena kekuasaannya cuma dipegang oleh satu orang. Maka mereka bagi lagi menjadi konsul. Mereka pecah-pecah kekuasaannya. Tapi setelah mereka pecah-pecah, ujungnya kacau, ujungnya satu orang lagi yang berkuasa. Diktator itu. Ya sama kayak raja aja sebenarnya. Setelah diktator, nanti kekaisaran. Setelah kekaisaran, nanti muncul lagi yang kayak tadi. Dibagi-bagi lagi. Setelah dibagi-bagi, orang pusing. Ujungnya satu lagi. Jadi ini kayak cycle. Nah, dari terus kemudian Julius Caesar, lalu terus kemudian ke Octavianus Augustus untuk menjadi kaisar Romawi, ini terjadi banyak sekali perubahan-perubahan sistem politik. Tapi yang perlu kita lihat adalah politik selalu memang diawali dengan bagaimana cara untuk mengatur manusia. How to govern.